Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kesempatan ini kita bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi meskipun hanya secara virtual. Anak-anak SMA Balik 2 kelas 10 yang saya banggakan, sebelum Pak Ahmad menyampaikan beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan pendidikan karakter, terlebih dahulu izinkan Pak Ahmad mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil lulus dari tingkat pendidikan sekolah menengah pertama dan sekarang sudah masuk sekolah menengah atas atau SMA. Dan alhamdulillah juga bahwa kalian menentukan pilihan yang tidak salah, yaitu bergabung dengan keluarga besar SMA Balik 2 Surakarta. Salam takdim kami, tolong kalian sampaikan kepada orang tua kamu, orang kalian. Terima kasih atas kepercayaan yang telah menitipkan, mengamalkan kalian semuanya untuk dididik, dibina, dan diberi pengetahuan selama nanti insya Allah di kalian berada ilmu di SMA Balik 2 ini. Anak-anak yang saya banggakan, yang kedua kali perkenalkanlah saya Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Alamuddin MSI, merupakan salah satu staf pengajar di SMA Balik 2, dan kebetulan saya di sini mengampu mata pelajaran matematika peminatan. Nanti kalian apabila sudah naik kelas 11 dan kelas 12 insya Allah kemudian paham. Anak-anak, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa alhamdulillah sekarang kalian sudah memasuki masa perubahan dari dunia SMP, dunia SMA. Nah, sudah menjadi suatu tradisi, suatu adat di dunia pendidikan bahwa perubahan tingkat pendidikan dari SD menuju SMP, dari SMP menuju SMA, dari SMA menuju perguruan itu ada yang namanya, mungkin kalian dulu mengenal yang namanya MOS, masa orientasi siswa. Nah, sekarang itu dinamakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini selalu dilakukan oleh SMA Balik 2. Sebelumnya, yang mana sebelum tahun ini, tahun ajaran ini itu dulu dilaksanakan dengan tatap langsung, tatap muka langsung di kelas masing-masing, di kelas dibimbing oleh senior-senior kalian, para pengurus OSIS, dan selalu dalam pengawasan guru-guru yang terkait. Namun seperti yang kalian ketahui bahwa sudah sekitar 3-4 bulan yang lalu bangsa Indonesia khususnya dan hampir seluruh bangsa di dunia baru terkena musibah, yaitu adanya COVID-19, yang mana COVID-19 ini berdampak di seluruh lini kehidupan manusia, baik dunia ekonomi, dunia bisnis, dunia transportasi, bahkan di dunia religius pun juga terkena dampaknya. Fenomena adanya perubahan agenda ritual haji tahun ini tuh adalah merupakan suatu pelajaran yang sangat berguna sekali untuk bagaimana kita hidup di kemudian hari, hidup yang lebih baik daripada hidup yang kemarin.
tidak luput dari dampak itu juga adalah dunia pendidikan. Oleh karena itu SMA balik 2 meskipun menyadari betul bahwa dunia pendidikan itu juga COVID-19 itu berdampak pada dunia pendidikan, di mana SMA balik 2 itu merupakan salah satu unsur yang ada di dalamnya, tetapi akan tetap melaksanakan program-program yang menjadi standar dari Balik salah satunya itu MPLS. Namun karena kondisi dan situasi yang seperti ini, maka SMA Balik 2 mengambil langkah yaitu masa pengenalan dewasa ini dilakukan secara virtual. Yang harapan kami nanti, harapan sekolah, meskipun secara virtual ini nanti tidak mengurangi hakikat daripada MPL sendiri, khususnya materi yang akan sampaikan. Oleh karena itu Pak Ahmad akan memasuki kewajiban Pak Ahmad. Di sini Pak Ahmad itu mendapat kewajiban, mendapat amanah dari staf harus di Bali itu untuk menyampaikan pendidikan karakter. Mungkin kalian sudah mengenal apa itu pendidikan karakter, tetapi tidak ada salahnya apabila Pak Ahmad menyampaikan pendidikan karakter. Ada beberapa definisi apa itu dari salah satunya adalah pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi manusia guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Itu adalah definisi pendidikan karakter yang secara umum. Nah, secara khusus di dalam dunia pendidikan didefinisikan bahwa pendidikan karakter itu adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Nah, pendidikan karakter ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan normal, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus, kontinu, tidak hanya satu etapa saja, tapi kontinu terus guna penyempurnaan diri ke arah yang lebih baik. Nah, tentunya pendidikan karakter tidak hanya disampaikan, hanya sekedar disampaikan, mempunyai beberapa fungsi yang sangat pokok sekali. Bisa Pak Ahmad sampaikan ada 3 fungsi yang pokok di dalam pendidikan. Satu yaitu untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang nomor 2 yaitu untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Anak-anakku yang saya banggakan, Pak Ahmad ambil contoh, kalian di rumah itu sudah ada kultur yang berbeda mungkin. Di situ ada yang berprofesi sebagai ayah, ibu, adik, kakak. Ini dalam satu keluarga. Kemudian apabila Pak Ahmad kembangkan, kalian itu keluar dari pintu gerbang rumah kalian akan lebih majemuk lagi. Mungkin di dalam keluarga Anda satu faham, satu keyakinan dalam agama, yaitu Islam. Tetapi apabila Anda nanti itu keluar dari gerbang, Anda berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman Anda di kampung, dengan kawan peternakan Anda di kampung, mungkin di situ akan muncul kultur yang lain, baik dari ras yang berbeda, dari keyakinan yang berbeda. Lah, Anda harus tidak boleh kaget setelah mendapat pendidikan nanti, Anda harus karena di dalam pendidikan nanti akan diberikan bagaimana berdemokrasi, bagaimana peduli sosial, kemudian cinta damai dan sebagainya. Itu adalah fungsi daripada pendidikan karakter.
Fungsi yang ketiga yaitu untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Karakter bangsa yang kuat ini akan sangat mempengaruhi daripada kemajuan bangsa itu sendiri. Ini apabila anak kecilkan lingkupnya, SMA Balik 2 ini harus ditopang oleh guru yang kuat, karakternya kuat, tim-timnya kuat, dan kalian nanti sebagai objek pendidikan diharapkan tidak menjadi objek saja. Nanti Anda bisa menjadi subjek di sini apabila karakter Anda nanti itu adalah kuat gitu. Nah, ini fungsinya multiguna betul. Kemudian tujuan pokok daripada perkara itu bisa disampaikan yaitu untuk membangun bangsa yang tangguh. Di sini bangsa ini bisa saya katakan adalah SMA Balik 2. Jadi bisa saya artikan untuk membangun sekolah yang tangguh di mana anggota masyarakat seperti itu berakhlak mulia. Nah ini yang penting sekali, berakhlak mulia, kemudian bermoral, kemudian bertoleransi, kemudian bergotong royong. Tidak bisa nanti kalian hidup di selama 3 tahun berkuliah di SMA Balik 2 itu akan hidup sendiri, tidak boleh. Ketergantungan kalian terhadap guru, ketergantungan kalian terhadap kepala sekolah, ketergantungan kalian terhadap teman sejawat ini sangat besar. Begitu pula Bapak Ibu guru tidak mungkin bisa mengajar secara sendiri-sendiri. Akan ada komunitas kecil yang dinamakan dengan MGMP. Kemudian tidak mungkin kalau guru bisa intinya aja bahwa dibutuhkan kolaborasi yang bagus antara semua sektor-sektor yang ada di sekolah itu. Nah, sekarang bagaimana supaya pendidikan ini berlangsung? Ada puluhan cara, tetapi yang disentuh daripada beberapa cara itu adalah beberapa unsur yang penting di sini. Unsur-unsur yang penting di dalam pendidikan itu bisa saya adalah kejujuran. Misal, maaf sekali. Misalkan dalam kondisi seperti ini dibutuhkan guru, siswa, dan pengawas lain yang jujur. Suasana COVID-19 seperti ini, harapan kami, harapan sekolah, kalian semua guru, semua karyawan dalam kondisi prima, sehat semua. Tetapi maaf, jika sekiranya ada salah satu guru, ada salah satu siswa dari kalian yang tidak atau kurang enak badan, suhu, jangan yakin ya anak-anak ini kan bahwa kalian nanti itu setiap saat datang akan dites apa itu dahi kalian, diukur suhunya. Harapan kami semua normal, berkisar 36 sampai 36,5 lah itu. Tetapi apabila nanti ada yang di atas 38 suhunya, nah terpaksa harus diobservasi sebentar. Nah ini nanti apabila harus jujur, kalau memang kondisinya itu kurang fit, suhu menunjukkan yang tinggi, ini harus jujur. Ini adalah kunci daripada pernikahan. Yang kedua adalah sikap toleransi, sikap peduli terhadap orang lain, kemudian sikap disiplin, sikap apalagi yaitu kerja keras. Berbahagia kalian bahwa semua guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tim-tim yang ada di SMA ini semuanya pekerja keras, tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, hanya satu tujuan yaitu kalian berhasil, selamat berhasil.
belajar di SMA pada ini. Nah, tentunya ini harus kalian imbangi. Kalau kepala sekolah sudah bekerja keras, semua guru bekerja keras, kemudian nanti ada guru yang menjadi wali kelas kalian bekerja keras, yang bahkan sampai di rumah aja masih kadang-kadang mengontrol kalian belajarnya gimana, komunikasi dengan orang tua. Nah ini akan muspro, akan tidak berguna apabila kalian tidak mengimbangi. Lakukan apa yang diarahkan, apa yang dianjurkan, apa yang dinasihatkan oleh guru-guru kalian nanti itu. Nah ini saling bersinergi. Kemudian pendidikan karakter yang akan dilaksanakan di SMA Bali nanti adalah demokratis. Demokratis tetapi berdasar fakta dan data yang benar. Boleh Anda berbeda pendapat, boleh, itu sekolah tidak akan membatasi, tetapi kebebasan nanti lagi kebebasan yang terpimpin. Jadi nanti boleh mengekspresikan apapun boleh itu. Tentunya nanti ada topiknya masing-masing itu. Kemudian rasa peduli terhadap lingkungan. Ini yang sangat penting sekali. Jangan sampai kalian nanti itu melihat teman kamu yang mungkin agak kurang benar di dalam berita, Anda diam saja. Jangan. Anda menegur adalah suatu hal yang sangat positif, yang diniatkan hanya untuk mengingatkan, kemudian mengembalikan anak tersebut biar biar berjalan pada akhirnya. Loh, saya takut Pak, saya nggak berani mengingatkan. Ya, matur cara baik-baik dengan guru. Bapak Ibu, maaf ini teman saya mungkin baru khilaf itu melakukan oleh tembok. Nah, ini namanya Anda sudah punya karakter, yaitu peduli terhadap lingkungan. Ada beberapa lagi, kemudian religius. Syukur alhamdulillah selama hampir Pak Ahmad mengajar di Badik 2 lebih dari 25 tahun ini tuh religius di SMA Badik 2 luar biasa. Setiap hari kalian nanti itu sebelum KBM berlangsung diajari tadarus bersama-sama dengan guru, yang keliru dibenarkan. Mungkin nanti ada kelompok kecil yang sudah lebih pintar membantu yang lebih kurang pintar. Nah itu nanti karakter religius yang akan benar. Bagaimana kalian nanti mungkin diarahkan sholat duha bergantian, sholat Jumat bergantian, baik di masjid maupun sekolah. Ada loh nanti sholat Jumat di sekolah itu, meskipun tidak secara semuanya. Baik anak-anak, apa gunanya pendidikan karakter secara budaya? Yaitu gunanya itu adalah cara yang paling baik untuk memastikan siswa memiliki kepribadian dan hati yang baik dari dunia. Itu. Yang nomor 2, untuk meningkatkan prestasi pendidikan. Kemudian dengan adanya pendidikan karakter di sekolah nanti itu akan muncul rasa menghormati, menghargai sama, kemudian mengatasi permasalahan yang kalian hadapi, dan yang paling utama kegunaannya adalah membentuk karakter siswa nanti. Itu maka oleh karena itu nanti tolong karakter kalian nanti itu kita ciptakan di SMA. Mungkin nanti sementara saat ini itu kita secara virtual, insya Allah nanti apa yang Pak Ahmad sampaikan tadi itu setelah kalian masuk di bergabung ini akan Pak Ahmad bagikan lembaran-lembaran. Kalau mungkin cara virtual ini kurang
bisa 100%, oh baru 90% yang diterima, nanti secara print outan akan dicetak dan dibagikan semuanya kepada kalian semua. Demikian materi yang bisa Pak Ahmad sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung di SMA Berdua Sekata. Jaya maju selalu SMA Berdua Sekata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.